Cobalah, ini masalahnya punyanya orang miskin. Kalau mereka doa bersama orang miskin itu kompak, doa bareng amblas itu, percaya omonganku. Sehingga tidak ada yang nongol. Ini Kementerian Sosial, tolonglah. Rakyat susah sekarang ini. Teman-teman itu masih beruntung. Setiap bulan ada gaji. Coba yang dijual di luar. Gimana mau ngasih makan mereka? Saya nggak terima loh, Pak. Ini yang mau tak buktikan. Kalau nggak benar, tak bongkar. Logikanya gimana? Coba. Kemensos tadi salah. Tidak semua kami mencuri. Itu seolah-olah kami yang nggak bisa kerja. Ngerti nggak? Oke, aku akan minta maaf. Tapi kalau ada yang salah, proses baik. Amburadulnya penyaluran bansos bikin Mensos Risma merada. Kita dosa sama-sama loh Pak. Pernahkah kita merasakan besok tidak makan? Pernahkah kita berpikir itu? Menteri Sosial Tri Risma hari ini selama ini dikenal tegas. Dan ketegasannya itu acap kali diekspresikan dengan marah-marah alias ngamuk jika melihat hal yang tidak sesuai dengan prosedur. Di masa pandemi ini, pemerintah pusat melahirkan banyak program untuk membantu masyarakat. Satu di antaranya ialah bantuan sosial atau bansos. Maksud dan tujuan pemerintah tentulah baik. Salah satunya sebagai upaya stimulan agar roda perekonomian dapat terus berjalan walaupun lambat. Namun amat disayangkan, seperti yang kita ketahui, eksekusi di pemerintah daerah atau Pemda terkesan buruk. Itulah mengapa seringkali kita mendengar berita mengenai kemarahan Mensos Risma tersebar di media. Parahnya lagi, kasus permasalahannya pun amat beragam. Mulai dari bansos yang terlambat disalurkan, hingga ditemukannya uang bansos yang disunat. Berikut kita simak momen ketegasan Mensos Risma akibat amburadulnya penyaluran bansos. Mensos Risma marah, temukan uang bansos disunat. Beberapa waktu lalu, Mensos Risma melakukan sidak penyaluran bantuan sosial di Karangtengah, Kota Tangerang. Betapa kagetnya ia ketika mendapati pendamping wilayah tersebut diduga memotong dana penerima bansos sebesar Rp50.000. Ibu juga kalau dapat dipotong sama dia, minta bayaran mereka. Berapa? Banyak sekali 50. Di mana warga seharusnya menerima Rp600.000 karena diakumulasi yaitu bulan Mei dan Juni, serta beras 10 kg menjadi hanya Rp550.000. Yang motong siapa? Saya yang motong besar. Dikasih ke siapa? Dikasih ke yang ngambilin siapa namanya? Ngomong aja nggak apa-apa. Mariati. Dengan alasan untuk apa? Bijaksanaan ada Pak, kita boleh. Tak hanya di satu rumah, Risma kembali menemui warga di lokasi lain. Risma pun mencari informasi berapa bantuan yang diterima oleh warga. Ibu terima bantuan apa, Bu? Ibu sudah dapat di dalamnya? Kemarin sih dapat beberapa kali, tapi sebelum puasa udah nggak dapat lagi bantuan yang beras. Tapi kalau yang 3 bulan, yang duitnya dapat di anak sekolah. Saya bisa dapat nomor KTP, coba saya punya. Kemarahan Risma haruslah menjadi warning bagi mereka yang mendampingi penyaluran bansos pada warga di wilayah-wilayah lainnya. Ibu nggak kasihan sama saya. Saya susah-susah, mereka curiga saya bermain, Bu. Saya nggak pungut apapun. Sebab masyarakat sangat membutuhkan bantuan-bantuan untuk bertahan hidup. Sementara waktu, seraya kondisi stabil kembali. Sekecil apapun bantuan sosial dari Kemensos, sangatlah berarti di kondisi seperti ini. Menurut aku tidak pidana itu, Pak. Karena ATM itu pribadi. Mensos Risma marahi pegawainya yang bersantai dan tak bantu dapur umum.
Mensos Risma naik pitam dan memarahi seluruh pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wiataguna Bandung bulan Juli lalu. Ini Kementerian Sosial, kok masih kotak-kotak kayak gitu? Tolonglah, rakyat susah sekarang ini. Teman-teman itu masih beruntung. Setiap bulan ada gaji. Coba yang dijual di luar. Gimana aku mau ngasih makan mereka? Kemarahan Mensos meluap setelah meninjau kesiapan dapur umum yang sengaja dibuat Kementerian Sosial untuk memasok telur matang kepada masyarakat, tenaga kesehatan, petugas pengamanan, dan kegiatan PPKM darurat. Kalau masak gitu aja kayak gitu modelnya. Masak telur aja kayak gitu modelnya. Tolong mulai sekarang belajar. Diketahui, selain karena kekurangan peralatan masak, dapur umum yang sudah dibuat kekurangan personel. Sementara banyak pegawai yang masih berada di dalam kantor tidak ikut membantu operasional di dapur umum. Mensos Risma pun meminta kepada para pegawai untuk lebih peka dan membantu di dapur umum, bukan berleha-leha di dalam kantor yang ber-AC. Teman-teman itu kerja di Kementerian Sosial, bukan di Dijen Rehabilitasi Sosial. Paham? Menteri Sosial Tri Risma hari ini kali ini mengamuk kepada sejumlah pejabat bank. Pasalnya, ada temuan 8.000 bansos untuk masyarakat miskin terdampak COVID-19 tidak tersalurkan di Jember, Jawa Timur. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Forkopimda Jember, PT Pos, dan pendamping manfaat program Keluarga Harapan atau KPM PKH tersebut, Risma mengamuk sambil menunjuk sejumlah pejabat di Jember. Di kok media aku tiap hari terima, ternyata kosong. Itu pertanyaan itu kita yang harus jawab. Sementara kamu seperti itu. Itu seolah-olah kami yang tidak bisa kerja. Ngerti enggak? Oke, aku akan minta maaf. Tapi kalau ada yang salah, proses baik. Ya. Karena tidak mungkin, karena begitu 3 bulan, uang itu hangus. Nggak mungkin, logikanya gimana? Pihak perbankan menjelaskan bahwa proses penyaluran terlambat karena proses migrasi antar bank serta ada 3.000 kartu yang tidak diambil oleh warga penerima PKH. Risma bertambah meradang. Tolong kamu jangan macam-macam ya ngomongnya. Ayo kita buktikan. Bawa aku ke sana. Mana KPM-nya ngomong gitu? Ayo kita ke sana. Risma menuding penyaluran bansos kepada warga miskin tidak jalan dan seolah menghambat proses pencairan. Padahal, jika sampai beberapa minggu ke depan bantuan belum juga dicairkan, maka bantuan akan hangus. Terus janji kapan ini 8.000 ini? Ini udah jalan Bu, kita udah buat timeline juga ya Pak. Terus kapan? Nanti saatnya kena lagi aturan. Maret kena lagi aturan 9, diblokir lah dari kita. Cobalah. Ini masalahnya punyanya orang miskin. Kalau mereka doa bersama orang miskin itu kompak, doa bareng amblas itu Bank Mandiri. Percaya omonganku. Ribuan warga Bandung belum terima bansos, Risma luapkan emosinya. Permasalahannya pun kompleks, dari mulai data hingga penyaluran bantuan tersebut. Hal itu ia ungkapkan ketika memantau bantuan sosial tunai atau BST bersama Komisi 8 DPR RI yang diberikan kepada warga di Gedung Sistem Layanan Terpadu, Kabupaten Bandung akhir Agustus lalu. Dalam pertemuan itu, ia menanyakan sejumlah bantuan yang sudah disalurkan kepada warga. Nada suaranya meninggi ketika mendengar ribuan data warga yang belum mendapat bantuan. Aku kemarin marah-marah di Sragen 1.600, tak pikir itu udah banyak sekali, ternyata ini banyak. Ada yang ini lebih banyak lagi. Aku pikir 1.600 banyak. Ternyata ini 2.500 yang belum terdistribusi. Mantan wali kota Surabaya ini juga mengatakan permasalahan pertama pada data yang diinput daerah ke pusat. Ternyata
data tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Hal itu pun berdampak pada pihak penyalur dana dan bantuan. Pihak penyalur bantuan seperti perbankan dan PT Pos terkendala dengan data yang belum diperbaharui. Ia pun meminta agar Dinas Sosial Kabupaten Bandung segera memperbaiki data. Risma menargetkan pada awal bulan September ini permasalahan harus sudah selesai. Segera kita lakukan malam ini Bu, kalau memang nanti suratnya sudah kita koordinasikan. Sekarang Pak. Siap Pak, siap. Saya minta yang tahap 1 dan 2 yang belum terdistribusi hari ini Pak. Ya. Risma marah besar, dana bansos malah ditahan-tahan di Tuban. Ini yang mau tak buktikan. Kalau nggak bener, tak bongkar. Menteri Sosial Tri Risma hari ini marah besar saat belusukan ke penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau program sembako di Kelurahan Sendang Harjo, Kecamatan Tuban bulan Juli lalu. Sekarang telurnya berapa? Telurnya 26.000. 26.000. 326.000. TP-nya piro? 9.000. Sekarang yang sisanya kemana? Di mana keluarga penerima manfaat harusnya mendapatkan jatah 3 bulan hingga bulan September. Namun fakta di lapangan, warga hanya menerima 2 bulan yakni Juli dan Agustus. Terus aku tanya sekarang duitnya kemana yang 1 bulan? Kalau jumlahnya 1, it's okay. Tapi kalau sekian Pak, dibunga no, berapa itu? Saya nggak terima loh Pak. Saya susah-susah loh Pak. Betul supaya mereka dapat. Mensos Risma mengatakan penyaluran bansos sembako untuk 2 bulan telah menyalahi aturan dan merugikan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Aku nurunin susah-susah tuh, coba tanya kalau Bu Sri Mulyani tahu Bu. Habis itu dipotong anggaranmu, ubah. Karakter dan sikap tegas Mensos Risma terkadang sering disalahartikan oleh orang lain. Namun tak elok rasanya jika kita melihat dan mengetahui maksud dan tujuannya adalah hanya untuk kepentingan masyarakat banyak. Apalagi sempat beredar kabar ada pejabat yang menyarankan Mensos Risma untuk mundur dari jabatannya akibat aksi marah-marahnya tersebut. Pemimpin yang suka marah-marah itu menunjukkan ketidakmampuannya untuk memimpin. Lebih baik kalau memang tidak mampu kan masih banyak yang mampu. Sudah sepantasnya lah kita yang memiliki logika sehat mendukung apa yang menjadi perhatian Mensos Risma. Selama saya memimpin, saya nggak peduli cara saya seperti apa dan orang ngomongin apa, biarin gitu aja.